Orang kalau makanannya bagus, halalan thayyiban, badan dibuat amal soleh ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudhnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihil akramin, wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman, allimna min ladunka ilman, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, para jamaah Masjid Al-Mahdi yang mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pengurus pelayan masjid Rumah Allah, guru kita Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, mata'anallah bituli hayati, para tokoh sesepuh masyarakat, ada Kiai Mukhtar, ada Habibana Khalik, dan juga jamaah semua yang lain. Semoga semua dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa ibu-ibu hadirat, semoga senantiasa diberikan rahmat dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita berupaya menjemput keridhaan Allah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tak lupa kita niat beriktikaf, duduk di rumah Allah ini hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga adab kita di rumah Allah. Mudah-mudahan sebagaimana kita masuk ke rumah Allah untuk menjemput maghfirahnya, minta dibukakan pintu rahmat yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekembalinya kita dari masjid ini, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah, walillahi khazainus samawati wal ard, Allah lah sang pemilik pembendaharaan langit-langit maupun bumi, dari rahmat, ridha, ampunan, kebaikan, kekayaan, kecukupan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan apa yang kita harap dan kita inginkan dalam kebaikan, karena itu semua tidak sedikit pun mengurangi apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini sambungan kajian kita tentang panduan Al-Quran dalam kita melangkahkan kaki menjalani kehidupan di kehidupan dunia ini. Pada pertemuan yang lalu atau di bulan lalu, kita telah merenungkan beberapa ayat suci Al-Quran berkenaan dengan perintah Allah untuk berjalan di permukaan bumi dalam menjemput, meraih, mengais rezeki dan anugerah Allah dengan penuh ketenangan, menyikapinya dengan santai tanpa tergopoh-gopoh. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mulk, surah Tabarak, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur."
di kesempatan pertemuan kita kali ini kita akan renungkan berangkat dari perintah Allah, Quran suratul Jumu'ah. Silakan buka Qurannya, suratul Jumu'ah, surah ke-62. Kita buka ayatnya 9, 10, 11. 3 ayat kita mulai dari sini. Baik, kita baca, tapi kita akan nanti mundur sedikit tentang perintah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kulu, ya, berkaitan dengan kulu. Tolong ditandai pakai pita nih. Dipasang pitanya di Quran suratul Jumu'ah. Nanti kita akan pindah sedikit ke Quran suratul Baqarah. Karena penting sekali untuk kita kaji di seputar panduan memberi asupan. Baik, kita berangkat dari Quran suratul Jumu'ah ayat 9, 10 dan 11. Kita mulai dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di tahun yang baru ini, tahun 1443 Hijriah, Allah berikan tajdidul iman untuk kita, tajdidul ihsan untuk kita, tajdidul Islam bagi kita, tajdidul taqwa untuk kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala senang hal-hal yang baru, tambah baru, dan kebaikan mudah-mudahan bertambah baru. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan tahun 1443 Hijriah ini, tahun baru ini, sebagai penutup pintu keburukan buat kita, penutup pintu bala, penutup pintu wabah, dan Allah anugerahkan kita afiyah daimah kullu amin wa nahnu fi khairin wa lutfin wa afiyah. Tak lupa kita doakan juga untuk arwah para syuhada Karbala yang mana di tahun 61 Hijriah pada 10 Muharram, orang-orang istimewa di sekeliling baginda Rasul, para sahabatnya, keluarga dan anak cucunya dibantai oleh orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah jalibal likulli khairin dafi'a likulli syarr. Ala ma talabna, ala ma nawaina, ala ma rajauna, ala ma sa'alna, anna Allah yudkhil niyatana fi niyati man madha minas syuhada was salihin wal anbiya wal mursalin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah ya habibana wa ila A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca sama semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, kita buka dengan Quran suratul Jumu'ah. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada yang bisa baca terjemahnya? Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Masya Allah. Sadaqallahul aliyul azim. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jelas kita dengarkan tadi Allah subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman. Nah, karena di pertemuan bulan lalu kita membahas Quran surah Tabarak yang berkaitan dengan perintah Allah untuk memberikan asupan, wa kulu min rizqih, ya, menjemput rizki. Itu perintah Allah dengan jalan yang santai, speed yang rendah, karena wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha, tidaklah ada satu yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali rizkinya sudah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diperintahkan untuk menjemput, dan menjemputnya tentunya dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya ingin Anda jamaah kita semua mundur banyak dari penghujung juz 29 surat Tabarak tadi. Kita sebelum membahas suratul Jumu'ah, kita pindah ke Quran suratul Baqarah ayat 168, karena ini hal yang sangat penting untuk disampaikan khususnya di tahun baru, supaya kita menjaga hal ini. Semoga iman kita menjadi senantiasa selalu baru. Baik, halaman 25 atau 26? 25 ya. Ayat keberapa? 168 hingga 172. Baik, ini masalah asupan. Penting saya sampaikan, mungkin juga ini ulangan kalau sudah pernah ada mendengar. Cuma ini saya sampaikan momennya pas di awal tahun. Ini supaya sepanjang tahun ini, kan pernah saya sampaikan sini kan, 12 perkara kalau kita amalkan, ya, maka hal itu bekal untuk satu tahun. Nah, sekarang ini pembukaan tahun ini, ayo kita renungkan ayat-ayat berkenaan pentingnya menjaga asupan dan bahayanya meremehkan asupan yang masuk dalam tubuh. Nanti kita tutup dari Al-Baqarah pindah ke Al-Mu'minun, tapi kita buka dulu dari Al-Baqarahnya. Baik, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Wa mathalul ladzina kafaru كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Allah, ini panggilan, seruan dimulai dari manusia secara umum dan ditutup oleh Allah khusus untuk orang yang beriman. Apa itu seruannya? Ini untuk seluruh manusia, mau yang beriman mau tidak, dengarkan seruan Allah ini. Karena Allah adalah Rabbun Nas, pencipta manusia. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, kulu mimma fil ardi. Ini an-nas artinya manusia seutuhnya. Jadi orang yang ingin jadi manusia seutuhnya, seorang yang bukan hanya basyarun, bukan sekedar insan, tapi ingin jadi manusia seutuhnya, dengarkan seruan Allah ini untuk seluruh manusia. Apa kata Allah? Kulu, makanlah oleh kalian. Artinya berikan asupan bagi tubuh kalian. Berikan asupan. Yang bagaimana asupannya? Dari mana mendapatkannya? Mimma fil ardi. Berikan tubuh kalian asupan dari apa yang ada di atas permukaan bumi ini. Silakan, apa saja boleh. Berikan asupan untuk tubuh. Tapi ingat, ada catatan penting dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua apa yang berada di atas permukaan bumi, baik di daratan, udara maupun lautan, di dalam air, yang dapat kita jadikan barang konsumsi untuk tubuh kita, harus melalui dua kriteria, kata Allah: halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Apa saja yang halal, bukan yang haram. Baik, sekarang yang diharamkan dengan yang dihalalkan mana banyak? Banyak. Yang dihalalkan lebih banyak ketimbang diharamkan. Ayat tentang keharaman saja, sesuatu yang diharamkan untuk dikonsumsi hanya terdapat 4 sampai 5 ayat saja, tidak lebih. Tuh, berarti baik yang mana? Ya. Nanti kita pindah ke Quran Suratul Maidah. Bapak Ibu boleh baca nanti ayat pertama hingga ayat kelima. Itu khususnya ayat ketiga hingga kelima menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Mau dibuka Al-Maidahnya? Jamaah? Mau dibuka Al-Maidahnya? Ya, kita buka Al-Maidah. Pindah lagi. Kita sekarang di awal tahun menyelam ke lautan Al-Quran, supaya kita bisa merenang di sana, kemudian mengambil keberkahan dan kebaikan dari Al-Quran. Kita buka Al-Maidah di halaman berapa? 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqah wal mawqudah wal mutaraddiyah wan natihah وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lahumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Coba dengarkan, ayo baca terjemahnya. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Orang beriman ya. Ini ayatnya semua berangkat dari ayat pertama hingga ayat ketiga ini. Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Baik orang beriman, apa sih yang diharamkan buat kalian? Ayo, apa saja sih Allah haramkan buat kita itu? Satu apa tadi? Memakan bangkai. Al-maitatu, bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai itu setiap hewan yang Allah sediakan untuk dikonsumsi dari binatang ternak mati, dan Allah tidak haramkan binatang itu kemudian mati tanpa disembelih sesuai aturan Allah. Mana sih ukuran sembelih itu? Kerongkongan dan 2 urat nadi kanan kiri. Tapi yang wajib sini. Yang ini sempurnanya. Jadi kalau ini sudah terpotong, ini terlambat, masih boleh. Yang pasti tengahnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Banyak para penjual ayam potong memotongnya ini bukan dengan dibelah kerongkongannya, tapi ditusuk kerongkongannya. Awas, ini beda nih. Ini diperintahkan disembelih, yuzbah, bukan ditusuk. Satu. Kedua, sekalipun disembelih, banyak tukang potong hewan ayam ini ya selepas dipotong ayamnya dimasukkan ke mesin perontok bulu, padahal ayam itu belum mati. Jadi syaratnya disembelih dan mati karena disembelih. Kalau habis dipotong dimasukkan mesin perontok bulu, disiram air panas, itu namanya mati tercekik. Nanti sini ada lagi, hewan yang mati tercekik tidak boleh dikonsumsi. Hati-hati nih kalau beli ayam ya di pasar, atau sekarang ya Allah beli yang namanya daging sapi, yang sapinya sebelum dipotong ditembak kepalanya dulu ya dengan alat tembak sampai bolong, itu dia punya apa namanya tulang kepalanya itu, dia pingsan baru disembelih. La ilaha illallah. Bapak Ibu, Nabi kan ajarin kita kalau mau nyembelih hewan, pertama wal yurih zabihatah, bikin dia tenang dulu ya. Kemudian wal yuhid da syafratah, pastikan pisaunya tajam. Memang kalau pisau yang benar-benar tajam itu, atau golok yang benar-benar tajam, itu hewan nggak kesakitan, sekejap aja sakitnya. Itu terbukti dengan apa? Saya punya sahabat, saudara itu tukang juru potong, bahkan bikin usaha jual pisau atau golok untuk motong hewan. Yang satu golok harganya bisa 2 juta tuh ya, 2 juta. Itu memang benar-benar tajam seperti silet. Jadi beliau ini kelupaan ketika menyembelih sapi, tangannya megang apa namanya nih, apa namanya,
jenggirnya sapi, pisaunya di bawah, sapinya goyang, jarinya kepotong. Tapi kepotong jari nggak sadar, sampai rapi itu hewan dipotong, ya baru sadar jarinya hilang. Berarti sakit nggak tuh? Nggak sakit. Makanya dia bilang, habis itu disembuhin lagi, diobatin, ngambung lagi, walaupun fungsinya udah berkurang. Jadi hewan itu jangankan lehernya, jarinya aja nggak terasa. Maka hewan itu dipotong dengan syar'i. Itulah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Ingat ya, pertama bangkai. Awas, hati-hati jangan sampai memakan bangkai. Kecuali hewan yang memang Rasulullah, hewan air yang memang itu semua halal, baik ditangkap hidup maupun diambil dari air sudah mati, dengan catatan belum rusak. Ya, kalau hewan-hewan air, ikan itu boleh kita makan walaupun mati, tapi dengan catatan belum rusak, karena syaratnya apa tadi? Halalan thayyiban. Baik, terus ini penjelasan yang halal dulu ya. Baik, terus darah. Apa ada orang makan darah? Masih ada orang makan marus? Masih ada, sampai sekarang masih ada ya. Nah itu, mau minum darah ataupun darah yang dibekuin itu haram ya, itu haram. Itu kalau ada orang nih biar kuat, biar sehat, minum darah ular, haram ya. Baik, kemudian apa lagi? Daging babi, udah, dengan bermacam jenisnya babi ya, babi utan, babi ini, macam-macam. Dan sekarang perlu hati-hati juga nih makan ikan, ya Allah. Ikan sekarang lele contohnya, ini banyak ya dipelihara oleh saudara non muslim kita yang notabene biasanya orang-orang Tionghoa. Itu di daerah Parung, itu banyak mereka punya usaha ternak lele, tapi di atasnya kandang babi. Paham nggak? Jadi kotorannya babi ya masuk ke kandang lele. Ya, udah segitu aja. Hati-hati makan lele. Pastikan ternak lelenya bersih, thayyib, halal. Ya. Terus yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, ini terjemah disembelih ini tolong dibenerin ya. Yang dipersembahkan untuk selain Allah. Ini arti wama uhilla. Jadi nggak mesti sembelihan, karena nanti sembelihan ada wama dzubiha ala nusubi. Jadi wama uhilla bihi li ghairillah ini, wama uhilla li ghairillah bihi ini, segala makanan ya, baik sembelihan maupun bukan, tapi disediakan, disiapkan, dipersembahkan untuk selain Allah. Apa contohnya? Makanannya bukan barang haram, buah-buahan, ikan, ya nasi, tapi dipersembahkan untuk selain Allah. Maka orang beriman tidak boleh memakannya. Sajen, tumbal, apalagi makanan misa Natal, tuh makanan apa misalnya, segala makanan sekalipun zatnya, bendanya itu tidak haram, tapi dipersembahkan untuk selain Allah. Potong kebo, bismillah Allahu akbar. Buat apa potong kebo? Kepalanya buat ditanam, mau bikin jembatan. Maka seluruh bagian tubuhnya selain kepala tadi ini yang ditanam, haram orang beriman makan dagingnya. Kan nyembelihnya pakai bismillah, iya, cuma dipersembahkan. Nyembelihannya itu, sembelihannya untuk selain Allah, maka haram dimakan oleh orang beriman. Ya, Pak Ustadz, kita kan mau toleransi, tetangga Natalan kita dibagi kue, masa kita nggak boleh makan? Kalau kita aja Lebaran dikirim makanan sama dia. Naam, toleransi itu harus, tapi bukan urusan keyakinan. Kalau mereka di hari Natal yang itu bertentangan dengan keimanan orang beriman, karena merayakan Natal adalah perayaan peringatan hari kelahiran
Yesus putra Tuhan, bukan Isa putra Maryam, tapi Yesus putra Tuhan. Maka berarti mereka mengadakan makanan bergembira di hari kelahiran Yesus putra Tuhan, yang itu merupakan kedustaan. Berarti makanannya bernilai ibadah buat mereka. Maka makanan ini tidak boleh kita makan. Itu kalau dibawain gimana? Terima, tapi nanti kasih lagi orang yang tidak beriman. Paham nggak? Bisa buat hewan, atau bisa untuk tetangga yang non muslim juga. Paham nggak? Ya, palingnya mereka mengira, aduh, tetangga kita orang muslim baik ya, kita Natalan dikirim makanan. Padahal makanan dari mana? Dari orang yang juga Natalan, oper lagi gitu. Baik, apalagi setelah itu? Yang tercekik. Hewan yang mati tercekik. Awas tadi, ayam potong bisa mati tercekik. Tercekik apa? Air panas, dan tercekik mesin perontok bulu. Jadi kalau bapak ibu ke pasar, saya sarankan beli ayam. Bagi yang doyan makan ayam, beli ayamnya yang baru dipotong. Kita lihat motongnya. Habis itu bang, tolong jangan langsung dibersihin bulunya bang. Emang kenapa bu? Mau bersihin di rumah? Enggak, di sini. Cuma tunggu beberapa menit, pastikan dia mati. Itu setelah disembelih itu ayam, paling lama enggak nyampe 5 menit udah mati. Udah terpisah tuh semua. Nah, tinggal habis itu dipanasin, sama air panas siramin, lalu dibersihin bulunya. Tuh, begitu ya. Agar apa? Enggak kita makan hewan yang mati tercekik. Terus yang terpukul. Hewan yang mati terpukul. Tuh, apalagi dipukul. Nah, apa nih? Ya, apalagi berikutnya? Yang jatuh. Jadi kalau Idul Adha, awas ya, DKM masjid, biar sapi yang ngamuk digetok dulu palanya, gebukin dulu biar dia pingsan, biar dia apa namanya, keliengan. Habis itu baru potong. Haram. Atau gelonggongan, jadi mau dipotong dituangin air dulu di mulutnya sampai keliengan, dia baru potong. Berikutnya yang ditanduk. Yang mati ditanduk. Terus dan diterkam binatang buas. Dan hewan yang mati sekalipun kambing, ayam, sapi, tapi mati karena diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Ada harimau masuk kandang sapi kita, nerekam sapi kita. Tahu-tahu kita keluar dari rumah, ada suara raungan harimau, kita ambil pistol, tembak, der, kabur tuh harimau. Sapinya bila masih sempat kita potong, maka halal. Ya, sekalipun udah diterkam oleh binatang buas. Terus dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Nah, ini disembelih artinya nih. Kalau yang tadi tuh enggak mesti sembelihan, tetapi sesuatu yang persembahkan. Kalau sekarang nih, apapun yang disembelih untuk selain Allah dari berhala. Berikutnya. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Ya, mau dapatkan hewan di judi dulu. Jadi hadiah judi itu apa? Binatang ternak yang halal hewannya, tapi hasil dari mengundi nasib atau berjudi, maka hukumnya haram. Sekalipun disembelih bismillah Allahu akbar. Ya. Mancing judi itu ada juga. Ya. Mancing ada 2 macam ya. Ya. Ada mancing dikiloin, ada mancing judiin. Ini yang haram, yang hasil judian. Baik. Terus mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Semua tadi itu tuh bukan hanya mengundi nasib, tapi zalikum itu bukan zalika. Zalika itu, zalikum itu semua. Ya, ini terjemah karena perlu dihati-hati pemahamannya nih. Zalika itu, zalika punya arti itu yang agak jauh. Hadza ini dekat, zalika itu, zalikum itu
Mana yang jauh? Dzalikum. Jadi mana dzalikum itu? Semua, dari mulai tadi hasil undi nasib, kemudian apalagi yang diterkam oleh binatang, mati terkam, nggak sempat dipotong, kemudian ditanduk, kemudian di apa? Yang terjatuh dari tempat tinggi, tadi lupa tuh lewatan tuh ya, yang dipukul, kemudian yang dipersembahkan bagi selain Allah, kemudian daging babi, kemudian darah, kemudian bangkai. Itu semua nggak boleh kita konsumsi. Kenapa? Fiskun, dapat menjadikan kita orang yang fasik. Kira-kira mau nggak jadi orang fasik? Ini orang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti tempatnya bareng-bareng sama orang munafik. Innal munafiqina humul fasiqun. Ya, orang-orang munafik, orang fasik, orang kafir fi jahannama jami'a, bareng-bareng semua di neraka jahanam. Kira-kira kita mau nggak jadi orang fasik? Kalau kita nggak mau jadi orang yang fasik, jaga asupan. Tuh, dzalikum fiskun. Baik, berikutnya. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama. Dengerin, kalau orang beriman, umat Islam menjaga asupan, maka orang kafir akan gentar dan putus asa ngadepin orang beriman. Kenapa sekarang orang kafir kok berani sama orang muslim? Karena orang muslim udah makan sembarang makanan, udah minum sembarang minuman. Dan ayat ini berpesan juga, orang Islam itu harus punya kemandirian urusan pangan. Kita sekarang faktanya orang Islam nggak ada yang mandiri, semua numpang nebeng ngandelin produksi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jangan heran, kenapa sih orang dulu-dulu kalau ngomong manjur banget. Orang dulu ilmu memang gak sebanyak orang sekarang, tapi kenapa kalau ngomong manjur? Jaga asupan, jaga asupan. Kalau sekarang kita, orang-orang sekarang nih, ya Allah Ji, jangan yang halal, thayyib, yang haram aja susah gitu. Jangan yang halal, yang thayyib, yang haram aja susah. Udah ada apa aja yang ada rizkinya, bacain bismillah, Allahu Akbar, makan, la ilaha illallah. Ya, gimana ini kira-kira? Nah, ini bahaya jamaah sekalian. Coba kita pindah sedikit ke Quran surah Al-Mu'minun. Nih, ini bahayanya urusan makanan nih, sampai pada tahap sosial. Kita buka Quran surah Al-Mu'minun halaman 345. Jangankan kita orang beriman, para nabi, para rasul, tentunya sekarang penggantinya para nabi rasul siapa? Para ulama. Dipesen banget sama Allah urusan ini. Coba perhatikan ini. Udah halaman 345 ketemu? Ayatnya 51. Ya, hadik hasad wajadta. Ya. Saya bacain ayatnya. 51 sampai 54. Apa 53? 51, 52, 53. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tadi ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, sekarang nih para nabi, para rasul, dengerin. Hamba Allah yang istimewa. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jamaah perhatikan nih, gara-gara
Kalau orang nggak jaga asupan yang halal dan thayyib, umat berantakan. Jadi orang-orang musuh Islam ini tahu, kalau mau bikin umat Islam itu berantakan, nggak bisa bersatu, gampang. Rusak urusan makan minumnya. Rusak urusan makan minumnya. Makanya ini bukan saya mau ya kadang juga istri dan anak masih suka begitu keluarga saya. Kurang-kurangin yang namanya jajan-jajan online. Lebih baik masak sendiri. Kenapa? Kita nggak tahu siapa yang masak, di mana masaknya, bagaimana masaknya. Lah, kan orang nggak tahu nggak ada hukumnya, Ustadz. Betul. Orang nggak tahu nggak ada hukumnya kalau dengan catatan dia sudah berusaha. Yang kedua, tapi ingat yang kedua ini, efeknya tetap ada. Paham nggak nih? Kita nggak tahu tuh makanan campur babi apa kagak. Kita nggak tahu tuh makanan dipotongnya bener apa kagak. Nggak dosa kita, nggak tahu. Hukumnya, fikihnya, syariatnya, zahirnya emang nggak apa-apa, nggak dosa. Padahal kita udah usaha nyari, tapi nggak tahu juga, kita dimasukin juga. Iya, tapi efek dari barang haram itu tetap ada dalam jiwa kita. Rasul aja dipesan-pesan nih, wahai para rasul, kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian minat thayyibat, artinya yang halal dan berkualitas baik. Wa'malu salihan, dan beramallah, dan kemudian beramallah kalian dengan amalan yang baik. Dengar ini, urusan makan sama amal soleh nggak bisa pisah. Orang kalau makanannya bagus, halalan thayyiban, badan dibuat amal soleh ringan. Badan dibuat amal soleh ringan. Kalau makanannya tidak halal ataupun halal tidak thayyib, badan kita berat untuk dibuat amal soleh. Jadi kata ulama, ngukurnya gampang. Kalau mau tahu nih di tubuh kita ada barang haram apa kagak, ngukurnya mudah. Lihat badan kita dibuat ibadah taat ringan apa berat. Kalau ringan, ya ngapain aja buat amal soleh ringan, ngaji enteng, ibadah enteng, maka itu kabar baik, tubuh kita yang mendominasi adalah barang-barang yang halalan thayyiban. Tapi dibuat ngaji susah, bangun malam kagak bisa, bangun kesiangan terus, paham aja Pak? Ya, dibuat ngaji entar dulu, kepengen ngaji cuman entar dulu. Ada dah kalau gitu, orang ngaji lewat HP aja, baru buka Quran di HP muncul iklan, buka iklan, nonton yang lain, buka yang lain, lagi baca Quran datang WA, baru dapat Quran 3 ayat, baca WA seperempat jam. Tuh, berat buat ibadah, ada kemauan, cuma berat. Ini gambaran dalam diri kita ini banyak virus-virus yang berasal dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah atau syubhat. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Udah gitu kaitannya sama hubungan sosial apa? Inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wahai para rasul, ketahuilah umat ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, aku adalah Tuhan kalian, umat yang satu. Ya, fattaqun, bertakwalah kalian kepada Allah. Tuh, urusan makan nyambung urusan persatuan, nyambung urusan takwa. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Coba baca terjemahnya ini. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Dengerin nih, ini bahayanya asupan yang tidak halal. Bikin orang pecah belah, hati nggak bisa nyatu. Paham nggak arti pecah belah jamaah? Kayak kaca, udah pecah belah, bisa nggak disambungin lagi. Tuh, hati-hati nih.
Di rumah bisa nggak begitu? Bisa, nggak usah masyarakat umum. Lingkup kecil keluarga, kalau suami ngasih makan istri nggak perhatiin mana yang halal mana yang haram, anak nggak peduli makan di rumah halal apa haram, yang penting online, udah nggak usah masak online, nggak usah sibuk di rumah online. Awas, gara-gara makanan ini yang kita nggak tahu dari mana bagaimana halal tidaknya, takoto. Jamaah, takoto itu gambaran apa sih? Putus, udah nggak bisa nyambung lagi. Kalau kotoa putus bisa nyambung, tapi takotoa putus nggak bisa nyambung dan nggak bisa disambung. Ibarat kata kalau daging udah dicacak, dicincang, yang nggak bisa lagi disatuin, itu namanya takoto. Urusan agama berpecah belah, istri sama anak berantakan, buat bikin taat kagak bisa di rumah. Tuh, maaf nih, kalau masih ada anak-anak perempuan yang disuruh nutup aurat, laki-laki disuruh ngaji, disuruh ke masjid kagak mau, tolong suami, ayah dan ibu renungkan, jangan-jangan di rumah kita ini ada makanan yang haram yang kita konsumsi. Kita kembali ke kisah Nabi Adam. Bapak ingat dulu pernah di sini kita kaji kitab surat Al-A'raf. Gara-gara makan makanan yang dilarang oleh Allah, apa yang pertama terbuka dari Adam sama istrinya? Auratnya. Jadi kalau orang suka ngumbar aurat, baik aurat yang zahir maupun yang batin, tolong koreksi, ada barang haram dalam dirinya atau di tengah keluarganya. Maaf nih ibu-ibu, maaf, ibu-ibu yang masih cakep-cakep, belaam-belaam, sekarang Masya Allah ringan banget bikin status, bener gak? Di WA, di Facebook, foto dia. Ini kan keindahan wajahnya, keindahan tubuhnya Allah berikan buat siapa? Buat yang Allah halalkan baginya untuk melihat dan memandang. Ini enggak bangga, enggak ada foto lakinya, enggak ada. Foto lakinya enggak ada tuh di statusnya, foto dia doang. Ntar senyum, bibir dimerah-merahin, pipi dikasihin warna-warni, tuh dipajang di statusnya. Kita nggak bilang haram, nggak bilang atau apa hukumnya. Coba itu auratnya yang Allah sudah berikan keindahan tubuhnya itu buat siapa? Buat yang dihalalkan, dipajang-pajang, diumbar-umbar auratnya. Atau aurat yang batin. Apa tuh aurat batin? Segala keburukan dalam diri yang tidak boleh ditampilkan untuk orang banyak, untuk orang di publik. Ditampilkan status, bikin cerita, wah udah muncak nih, udah nggak tahan malaki, itu aurat itu. Urusan rumah tangga itu aurat, ditampilin di mana? Yang laki nggak mau tak kalah juga, udah muncak nih, ngelihat rumput sebelah lebih hijau, itu halat nafsiyah, itu status. Bapak, itu status bahasa Inggris ya, bahasa sekarang udah pakai jadi bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya namanya al-halatun nafsiyah, kondisi kejiwaan saat ini. Saya mau tanya, Islam ngajarin ada hal-hal kondisi kejiwaan dalam diri yang buruk itu boleh ditampakkan kepada selain Allah? Nggak boleh. Ada kondisi kejiwaan kita, tampilkan, laporkan, berikan kepada Allah agar Allah bersihkan, Allah benahi hingga kembali normal. Ini kagak, kondisi kejiwaan ditampilkan di media, namanya media sosial, hal yang bersifat publik, lalu kita sampaikan pada orang-orang. Gak boleh ini. Ini kenapa? Gara-gara asupan. Gara-gara asupan. Kita manusia punya aib, punya kekurangan. Sebisanya buat yang hanya tahu kita dengan Allah saja. Jangan diumbar kemana-mana. Tuh, boleh paham ini? Nah, untuk hubungan ke sosial bagaimana nih? Bahaya efek dari asupan yang haram tadi, bikin hati berpecah belah. Sekalipun berjamaah, sekalipun satu keluarga besar, hatinya pecah belah. Kenapa? Tolong koreksi urusan asupannya. Suami sama bini hati nggak akur, ada nggak begitu? Ada nggak suami istri nggak akur? Adek sama abang nggak akur, hatinya nggak bisa. Ini hati akur, ini hatinya tuh nggak bisa klop.
Suami istri bisa nggak artinya klop? Bisa, zohirnya doang kelihatan bareng-bareng, artinya kagak, nggak pernah nyambung. Tuh, ya, ini namanya apa nih? Ini namanya hati yang nggak klop. Taqatta'u amrahum bainahum zubura. Akhirnya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok ngerasa lebih hebat dari kelompok yang lain. Tuh, gara-gara apa itu? Gara-gara apa? Nggak jaga asupan. Ya Allah. Tuh. Antara satu suku sama yang lain, kalau bahasa jamaah, aneh ini al ini, ente al itu. Aneh lebih hebat dari ente. Aneh punya al, nggak ada duanya. Kalau ente masih di bawah aneh. Tuh. Itu gara-gara apa tuh? Orang kalau suka begitu, salah asupan. Oh, di kalangan umat Islam ada sunnah, ada syiah. Kan begitu ya? Ini fakta apa bukan? Fakta. Kita ahli sunnah, kita yang lebih ente, orang syiah nggak ada apa-apanya, sorga punya kita. Tuh, itu kalau ada orang ucap begitu, tolong lihat, jangan-jangan salah asupan. Kan sekarang gampang banget orang ngapling sorga, bener nggak? Lah manusia belum ketahuan sorganya, ngapling sorga. Coba, orang lain nggak boleh. Aneh salapi, ente kholapi, aneh kholapi, ente salapi. Sorga itu yang bener yang ikut sama aneh. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak NU, ente bukan NU. Ente mau tahu nggak? Sorga itu punya orang NU, wali-wali dari NU semua. La ilaha illallah. Sorga punya siapa? Siapa yang tahu ente di sorga? Belum ketahuan. Tapi sorga dikapling, orang lain nggak boleh masuk kecuali lewat dia. La ilaha illallah. Coba itu. Itu kalau ada orang punya perilaku sifat seperti itu, ini tolong koreksi, itu gara-gara asupan yang tidak halal. Nah, panjang kan nih urusan makanan. Nah, sekarang kembali lagi tadi kemana? Al-Maidah tadi. Jadi kalau kepengen kita terhormat, disegani, ditakuti, bahkan orang kafir putus asa ganggu kita nggak bisa, apa caranya? Jaga asupan halal. Jangan sampai kita makan kecuali barang yang halal dan thayyib. Berikutnya kembali ke Al-Maidah. Kalau orang sudah menjaga asupan halal, apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nih faedah dari khasiat dari menjaga asupan yang halal. Allah bilang bagaimana? Allah sempurnakan agamanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Allah enggak putus-putusin nikmatnya. Yang ketiga, wa raditu lakumul islam madina. Allah ridho Islam sebagai agama kita. Lihat ini, Allah ridho Islam jadi agama kita. Kapan itu? Kapan? Saat kita sudah mampu menjaga dari asupan-asupan yang diharamkan oleh Allah, hanya mengkonsumsi hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Tuh. Ini mudah apa sulit? Mudah apa sulit? Mudah bagi yang mau berusaha sungguh-sungguh. Ya, berikutnya. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Boleh nggak makan babi? Boleh nggak makan darah? Boleh nggak makan bangke? Ada satu kondisi yang dibolehkan. Kapan? Yang udah nggak ada lagi makanan halal. Ya, nggak ada lagi makanan halal. Boleh makan diharamkan oleh Allah saat darurat. Wad darurah tubihul mahdurah, wad darurah tuqaddaru biqadariha. Boleh kita makan barang haram saat kondisi darurat. Nggak ada makanan yang halal, orang nggak ada yang bantu. Sekitar kita nggak ada barang yang halal, ada barang yang haram doang. Kalau kita nggak makan, mati kita. Maka itu boleh dimakan, tapi dengan catatan ghaira mutajanifin. Ya, fi mahmasatin ghaira mutajanifin. Bukan sengaja mau bikin dosa, tapi karena nggak ada makanan yang halal. Kalau nggak makan, diri kita, istri, anak mati.
silakan makan barang haram, tapi seukuran jaga diri nggak mati aja. Artinya kalau makan begini, makan ada dua level. Ada makan karena lapar, ada makan karena badong. Tahu nggak badong? Jadi kalau makan tuh sepiring udah kenyang, 2 piring badong namanya. Jadi ukurannya apa? Yang namanya darurat itu diukur dengan seukuran darurat aja. Udah kenyang berhenti, cukup udah. Yuqimus sulbah, udah bisa berdiri, udah bisa jalan, karena makan itu cukup udah. Selebihnya itu nggak boleh lagi. Satu kondisi kita dibolehkan mengkonsumsi barang haram saat kelaparan, darurat, nggak ada makanan yang halal. Baik, berikutnya. Mereka bertanya kepadamu, wahai Rasul, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Nah, kalau gitu tadi kan keterangannya yang diharamkan. Sekarang para sahabat nanya, yang dihalalkan apa dong? Kok romannya banyak amat tadi diharamkan? Ya, ada berapa tuh sebutan tadi? Udah 11 macam jenis makanan yang gak boleh dimakan sama orang beriman. Lalu yang dihalalkan apa dong ya Rasul? Apa jawabnya? Yang jawab bukan Rasul, yang jawab langsung Allah. Katakanlah, wahai Rasul, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik. Baik, nih yang dihalalkan oleh Allah untuk orang beriman, makanan yang tidak diharamkan, juga makanan itu baik kualitasnya, bergizi, bukan hanya bikin kenyang, tapi bikin sehat. Maka di sini ulama menjelaskan lagi nih, menjabarkan kalau ada makanan yang tidak diharamkan oleh Allah tapi tidak baik untuk tubuh, jangan dikonsumsi. Paham tidak kira-kira nih? Duren bagus nggak duren? Duren halal nggak duren? Halal kagak? Sehat kagak? Bagus kagak? Buat orang yang nggak sakit gula. Tuh, paham gak nih? Buat orang yang penyakit gula, jangan dimakan, jangan dikonsumsi. Pak, Bapak, Assalamualaikum. Sehat semua? Bagus kagak? Bagus kagak? Yang bilang sampai nggak bagus? Tanya para ahli, itu yang nih sehat kagak? Bikin kenyang kagak? Jangan dikonsumsi. Begitu. Itu doang udah. Jadi ini nih thayyibat apa bukan? Thayyibat apa bukan? Assalamualaikum. Thayyibat atau bukan? Ya udah, jangan dikonsumsi, itu doang. Karena Allah bilang kulu minat thayyibat, yang bagus-bagus, yang bergizi. Tuh, udah begitu doang. Baik, apalagi yang dibolehkan? Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallahi 'alaih. Ayo. Dan buruan yang ditangkap oleh binatang buru yang telah kamu latih untuk berburu. Baik. Ada lagi kasus sekarang itu tadi kan sembelihan ya, yang dipotong dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana kalau kita makan hewan yang dicengkram oleh binatang buruan kita, sekalipun seekor anjing ya, kita lepas berburu kelinci, berburu anak kijang, itu anjing mencengkram lehernya lalu bawa ke hadapan kita seperti adanya dalam keadaan mati. Boleh nggak kita makan tuh kelincinya? Boleh kagak? Boleh kagak? Ntar dulu belum rapi. Fakulu mimma amsakna alaihi wa alaikum wadhkurusmallahi alaih. Baca terjemahnya. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Udah berarti boleh tuh. Kemudian dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Itu yang penting pas ngelepas tuh anjing, berburu kelinci, berburu anak kambing, berburu anak kijang,
bismillah, noh tangkap tuh, dilepas itu binatang, anjingnya, lalu mencengkram itu binatang, dibawa ke hadapan tuannya, maka dalam kondisi mati sekalipun sudah hukumannya seperti sembelihan. Begitu, itu boleh. Maka dari itu para ulama mengatakan kalau saja yang dicengkram anjing itu boleh dimakan, berarti anjing hukumnya tidak najis. Paham nggak? Kalau dalam mazhab kita Syafi'i kan apa? Anjing hukumnya najis. Kalau mazhab Maliki nggak najis. Mana dasarnya nggak najis? Ini ada dasarnya ayat ini. Ya kan, sembelihannya boleh nggak dimakan? Boleh. Berarti alatnya juga tidak najis. Kalau kita kena anjing wajib dibasuh 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah. Kalau dalam mazhab Maliki tidak mengapa, cukup dengan dibasuh biasa aja. Tuh, paham nggak nih? Ya, dah. Baik, itu hal-hal yang diharamkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Al-Baqarah tadi. Kembali ke mana? Al-Baqarah. Pokoknya buka terus Qur'annya. Ngaji Qur'an ini buka terus Qur'annya. Bapak Ibu nih hari ini Qur'an ngajarin langsung. Saya cuma ngebet-ngebet doang. Ini penjelasan lewat lidah saya, tapi yang jelaskan ini Al-Qur'an tentang hukum-hukum ini pada kita sekalian. Indah nggak belajar sama Qur'an? Indah kagak? Indah. Baik, kita kembali ke 168 dari Quran surah Al-Baqarah. Allah berfirman, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Udah paham mana yang halal tadi? Udah paham mana yang halal? Baik, thayyiban, yang berkualitas, yang bagus, menyehatkan, memberi manfaat, nambah nutrisi, nambah energi. Tuh, ya. Sekarang orang kan yang mudah kena penyakit, yang sedang heboh nih pandemi, itu kan apa yang diserang? Yang diserang itu orang yang lemah imun tubuhnya, betul nggak? Makanlah makanan yang halal dan thayyib, maka imun tubuh kita akan terjaga. Itu insya Allah. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah demi langkah setan. Bapak Ibu, setan jerumusin kita itu enggak langsung, enggak, tapi setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Allah bilang jangan ngikutin langkah demi langkah setan. Bapak Ibu sekalian, coba renungkan ayat ini. Dalam ayat ini berisikan perintah disambung dengan larangan. Kaidah nih dalam Quran, kalau ada satu ayat nih beriringan antara perintah kemudian larangan, itu merupakan sebuah pesan dari Allah. Kalau ente nggak indahkan perintah, ente akan terjebak masuk dalam larangan. Boleh paham? Indah kan Al-Quran? Jadi kalau ada satu ayat nih, ayat kan ada isinya perintah, ada isinya larangan. Kadang perintah doang, kadang larangan doang. Tapi kalau ada satu ayat paketnya perintah langsung nyambung larangan, ini sebuah pesan khusus dari Allah yang mendalam. Pesannya apa? Ente dengerin ane punya perintah. Kalau kagak ente indahkan ane punya perintah, ente akan terjebak dalam larangan. Tuh. Saya mau tanya sekarang ini jamaah sekalian, bisa paham kagak nih? Ini ayat Al-Baqarah 168, apa perintahnya? Apa perintahnya? Asupan halal dan thayyib. Apa larangannya? Jangan ngikutin langkah setan. Kalau nggak jaga asupan halal dan thayyib, kita akan terjebak masuk dalam larangan Allah, ngikutin langkah-langkahnya setan. Indah nggak Al-Quran juga? Jadi kuncinya kalau mau terjaga dari bisikan dan ngikutin langkah-langkah setan, jaga yang namanya asupan halalan thayyiban. Itu caranya. Mudah nggak Al-Quran beri pemahaman? Mudah nggak? Alhamdulillah. Kenapa nggak boleh sih ngikutin langkah-langkahnya setan? Setan itu kata Allah, innahu lakum aduun mubin.
Setan itu buat kalian bukan teman. Lakum, buat kalian. Allah bilang setan itu sungguh buat kalian, bukan teman, bukan saudara, bukan pasangan, bukan soulmate, bukan pimpinan, bukan cem-ceman. Setan itu aduun mubin. Setan itu aduun mubin. Apa arti aduun? Di situ terjemahnya apa? Musuh. Bapak tahu nggak asalnya kata aduun itu apa? Asal kata aduun itu artinya seseorang yang selalu melampaui batas aturan. Tuh, kalau bahasa kampungnya orang yang bangor. Jadi aduun mubin, setan itu bangor banget. Maka jangan dijadikan teman, layaknya dijadikan musuh. Tuh. Yang repot kalau orang ngangkat setan jadi teman. Yang repot kalau manusia apa? Ngangkat setan jadi teman. Ngangkat setan jadi wali. Tapi ada lagi yang lebih dahsyat. Ada lagi yang lebih dahsyat. Setan ngikut ame kita. Itu lebih lagi tuh. Kalau orang ngikut setan itu biasa nggak? Ada yang luar biasa. Setan ngikut apa ya mau kita. Tuh. Gimana kira-kira itu? Jadi manusia ini yang udah kesetanan jadi biang setan. Setan ngikut sama dia. Bukan lagi orang itu ikut sama setan, setan ngikut sama dia. La ilaha illallah. Ini bagaimana nih kira-kira ini? Siapa itu orang yang bisa jadi biang setan? Bahkan setan ngikut apa kata dia? Allah beritahukan dalam Al-Quran, afaman ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Orang yang udah ngangkat nafsunya jadi Tuhan. Nafsunya jadi Tuhan. Setan udah kecapean, gak usah lagi kerjain dia dah. Dia udah punya Tuhan sendiri, namanya nafsu. Kalau gitu kita setan ngikut sama dia aja. Tuh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahaya nggak kira-kira jemaah? Asupan bahaya nggak tuh? Kalau yang haram dimasukin ke tubuh kita, dikonsumsi sama kita, bahaya. Bisa ngikutin jebakan-jebakan setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Nah, Allah mau kasih tahu nih jamaah sekalian. Kenapa sih kagak boleh ngangkat setan jadi teman? Kudu jadiin setan sebagai musuh. Berikutnya 169 Al-Baqarah. Allah bilang bagaimana? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nih, ini tahapan setan nih ngerusak manusia. Bagaimana? Coba dibaca. Karena Allah bilang jangan jadikan setan sebagai teman, tapi jadikan dia sebagai musuh. Kenapa? Ayo coba bacain. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Dengerin, setan itu cuma demennya merintah. Urutannya dari mana? 1. Bisu. 2. Fahsya. 3. Antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Apa maknanya? Pertama kali setan itu jebak manusia dengan apa? Nyuruh berbuat asu. Apa itu asu? Perbuatan jelek, perbuatan buruk, perbuatan jahat yang efek buruknya hanya mengena orang itu, orang lain nggak kena. Paham gak kira-kira ini? Ada perbuatan jahat, perbuatan buruk cuman kena pelakunya doang, orang lain nggak keganggu. Contohnya apa? Apa contohnya? Nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau puasa, orang lain dirugikan apa enggak? Enggak. Itu dulu tuh pertama. Nggak usah ngaji deh, yang penting lu hidup nggak ganggu orang. Tuh, tuh setan tuh. Paham nggak? Nggak pakai kerudung, nggak apa-apa. Yang penting hidup hatinya bersih, nggak ganggu orang. Dari mana kagak ganggu orang? Aurat dibuka-buka,
Coba itu pertama setan tuh. Kalau itu udah kena, level atau tingkatan berikutnya, langkah berikutnya, ya'murukum bil fahsya, nyuruh orang berbuat fahisyah. Apa itu fahisyah? Perbuatan maksiat, pelanggaran yang efek buruknya mengena orang lain. Banyak gak? Mencuri, korupsi, nilep, nipu, ngerampok, berzina, melacur, banyak contohnya. Itu dari kata semua berangkat namanya fahisyah, perbuatan jahat, perbuatan buruk yang efek buruknya juga ada orang lain yang terkena. Nah, level berikutnya, level naik lagi, udah kena berbuat fahisyah, setan bakal nyuruh kita apa lagi? Antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, mudah berkata, mudah berucap, mengatasnamakan Allah tanpa dasar ilmu dari Allah. Semua gara-gara apa ini? Semua gara-gara apa? Asupan. Semua berangkat dari mana? Asupan, kagak dijaga. Akhirnya semua disetir sama setan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi nggak? Ada. Akibatnya nih, kalau udah kena 3 nih, kena 3 tingkatan ya virus atau langkahnya setan, puncaknya mana? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Coba bagaimana puncaknya ini? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah Ta'ala, dibilangin nih, ikutin Al-Quran ngapain? Dibilangin nih, ini gara-gara asupan haram nih, sampai dibilangin ikutilah Al-Quran. Apa jawab dia? Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Udah dah, ikutin Quran? Kagak. Kami udah pede, udah pewe, udah nyaman, cukup ngikutin apa yang kami dapatkan dari orang tua dan leluhur kami. Yang penting ngikutin salaf. Udah dah, disuruh ngikut Quran, dibilang apa? Ngikutin salaf. Coba tuh. Jadi salaf sebanding sama Quran. Disuruh ngikutin Quran, dia bilang apa? Ogah, enakan ngikutin salaf. Disuruh ngikutin Quran, dibilang apa? Enakan ngikutin salaf. Kemudian apa? Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Padahal salafnya mereka itu salah fikir. Nah, bagaimana? Salafnya itu apa? Salah fikir, nggak menggunakan akalnya dan tidak sejalan dengan panduan Al-Quran. Jadi kita boleh ngikutin orang dulu, boleh ngikutin kebiasaan orang dulu, boleh, asal pastikan kebiasaan pemikiran orang dulu itu sejalan dengan akal, sejalan dengan bimbingan Allah. Itu doang. Bukan nggak boleh kita, wah ente ini ustadz anti salaf ente. Bukan anti salaf. Semua yang dibawa oleh para salaf, kebiasaan, ya, ajaran, ideologi, pemahaman, bahkan budaya sekalipun, jika sesuai dengan aksiomat akal kita dan sejalan dengan panduan kitab suci, itu boleh kita ikuti. Begitu ya. Ini jamaah sekalian, bahayanya nggak jaga asupan halal. La ilaha illallah. Ini gambarannya nih, orang kalau udah dirinya penuh dengan asupan haram, udah nggak ada beda sama orang kafir. Bagaimana kata Allah? Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa
summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Ya Allah, ya Allah. Coba ayat baca semuanya. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta. Ini yang bahayanya. Kalau orang udah di tubuhnya penuh dengan barang-barang haram, nggak ada bedanya seperti binatang ternak. Dipanggil kudu kenceng-kenceng dulu, tuli, ya, bisu, diajak ngomong nggak bisa, didengerin udah kagak mempan, udah nggak ada beda kayak gitu. Jadi orang ngajak dia kudu teriak-teriak dulu, baru ngeh. Habis nggak dengar bagaimana? Orang kalau orang tuli diajak ngomong bisa nggak? Kedenger dia, nggak bisa. Mau nggak menjadi orang begitu kira-kira? Kalau nggak mau, jaga asupan. Jangan kita konsumsi barang yang haram. Nah, penutup orang beriman kata Allah bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah Ta'ala jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan orang-orang yang beriman, kalau ente mau benar-benar ibadah kepada Allah, mau benar-benar ngabdi sama Allah, bisa bersyukur terhadap Allah, kuncinya cuma satu. Yang mau benar-benar ngabdi sama Allah, yang mau benar-benar bersyukur nikmat Allah, kuncinya cuma satu. Kulu minat thayyibat. Makan makan yang halal, makan makanan yang sehat, bagus dan bergizi, insya Allah. Paham kira-kira jamaah sekalian? Sebagai penutup tema kita tentang fas'au ila dzikrillah. Ayo kita buka Al-Jum'ah tadi, kembali ke Al-Jum'ah. Kan baru dibaca doang kan? Belum dipahamin kan? Baik, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-shalah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kalau udah ada panggilan untuk salat, dengerin nih. Ada panggilan untuk salat. Ada panggilan untuk salat. Min yaumil jumu'ah, khususnya di hari Jumat. Ya. Ayat 6 surat 62 ayat berapa ya? 9. Fas'au ila dzikrillah. Perintah Allah, urusan menyambut panggilan Allah kudu sigrah. Kudu apa? Sigrah. Urusan dunia santai. Tapi urusan menjawab panggilan Allah kudu ada namanya as-sa'yu. Apa itu as-sa'yu? Usaha sungguh-sungguh, segera, enggak menunda-nunda. Itu namanya apa? Fas'a. Sa'a, yas'a, is'a. Artinya apa? Jalan segera, penuh kesungguhan. Itu namanya fas'a. Kapan disuruh kita jalan gitu? Kapan? Urusan menjawab panggilan Allah. Apalagi dalam Al-Quran surat Al-Anfal, Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, kalau udah dipanggil sama Allah, segera jawab. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara ijabah doa dengan sigrah menjawab Allah. Itu syarat. Kalau kepengen doa disegerakan ijabahnya, segera juga menjawab panggilan Allah. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Tapi ingat, falyastajibu li,
wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi kalau kepengen doa kita, doa kagak dijawab-jawab ya. Lah bagaimana mau dijawab tuh doa buru-buru? Ente aja dipanggil kagak datang buru-buru. Allah manggil ente nggak jawab buru-buru. Allah suruh begini nggak sigrah jawabnya. Ntar dulu. Tuh. Kalau kepengen kita semua diijabah oleh Allah, setiap panggilan Allah segera kita jawab. Fas'au ila dzikrillah. Kalau udah ada panggilan salat khususnya di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan urusan al-bai'. Apa sih bai' itu? Transaksi. Apa transaksi? Antar manusia. Kalau udah ada panggilan Allah, urusan manusia tinggalin dulu. Tuh. Ya. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Itu kebaikan kalau kalian sadar. Kebaikan yang puncak dan sempurna adalah sigrah menjawab panggilan Allah. Fa idza qudiyatis shalah, kalau salat udah selesai, fantashiru fil ardi, silakan bertebar ke seluruh permukaan bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari, ambil, jemput bermacam anugerah Allah. Ini ada ulama di Hadramaut Pak ngasih pesan rahasia dari makna yang tersirat. Bapak kalau pada pulang Jumatan sebelum ke rumah beli sesuatu, itu makanan atau belanjaan yang kita beli setelah Jumatan itu adalah fadlullah. Bawa ke rumah biar istri sama anak-anak nyicipin itu semua. Tuh. Jadi orang di Hadramaut itu mesti kalau pulang Jumatan ya beli, mau buah kayak sekantong, mau minuman kayak apa, bawa ke rumah. Ini namanya barakatul Jum'ah. Jadi barakah Jumat gitu. Jadi bapak-bapak nih kalau besok Jumatan di Al-Mahdi ya pulang ngapain? Ya belilah apa gitu, bawa ke rumah, apa air ya, apa buah, minyak goreng. Ini barakah Jumat. Kata Rasulullah begitu. Karena Allah bilang tadi gimana? Setelah sholat selesai, bertebaranlah di mana? Permukaan bumi, dan ambillah anugerah Allah. Tapi ingat, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah sholat, setelah Jumatan juga jangan lupa zikir tetap diperbanyak, karena berbanyak zikir itu kunci kesuksesan. Alhamdulillah. Nah, di penghujung ayat surat Jum'ah Allah kasih tahu kondisi orang-orang saat itu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dulu Pak, sebelum ayat ini turun, Nabi kalau Jumatan sholat dulu baru khutbah. Kalau sekarang diganti kan, khutbah dulu baru sholat. Ini kasusnya bagaimana? Nabi habis sholat Jum'ah berdiri khutbah. Datang yang namanya rombongan kafilah dagang. Dulu kalau orang datang rombongan dagang ini dari luar, disambut dengan apa? Arbana, gendang, tumplak tumplung. Wah, datang rombongan bawa dagangan. Akhirnya wataroku qaima, Nabi ditinggalin. Orang pikir yang penting udah sholat, ya. Sekarang ada dagangan, ya udah kita datang sembut. La ilaha illallah. Allah bilang, Rasul bilangin sama mereka semua, qul ma indallah, apa yang ada di sisi Allah khairun minal lahwi wa minat tijarah, itu lebih baik dari rombongan, suara rombongan pedagang, dan dari dagangan itu sendiri. Wallahu khairun
raziqin. Allah sebaik-baik zat pemberi rizki. Mudah-mudahan Allah anugerahkan buat kita rizki yang halal dan thayyiban. Semoga hidup kita terbimbing oleh Al-Quran, sejalan dengan Al-Quran, selamat dengan Al-Quran, masuk surga dihantarkan oleh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Indah tidak Al-Quran? Indah tidak Al-Quran? Alhamdulillah. Saya mengundang nih, saya minta jamaah datang ya. Kapan? Acara apa? Bukan pernikahan saya, bukan. Acara peringatan Maulid. Kapan itu? Tanggal 9 Oktober. Lah kan saya datang sini cuma sebulan sekali. Betul nggak? Ya diingetin dari sekarang. Berarti kan pertemuan tinggal sekali doang kan? Bulan depan September, Sabtu ketiga, ya kan? Oktobernya saya udah nggak datang, hadir sana dulu, baru saya datang kan begitu ya? Itu jatuhnya kan 9 Oktober itu Sabtu kedua. Berarti kalau saya ngisi di sini kan Oktober Sabtu ketiga, betul nggak? Berarti kesempatan saya ngundang cuma berapa kali lagi? Sekali lagi. Catat ya, tanggal berapa? Tanggal berapa? 9 Oktober, hari Sabtu, ba'da subuh. Jangan sampai lupa ya. Insya Allah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna wal hadirin wa walidina auladina azwajina wa dhurriyyatina ahbabina masyayikhina talamidina ikhwanina ashabina wa man lahu haqqun alaina wa man awsana wastawsana biddu'a ij'alna wa iyyahum ya Allah ya Rahim ya Rahman ij'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an zahiran wa batinan. Allahumma ahyina bil Qur'an amitna bil Qur'an wa anis wahsyata quburina bil Qur'an wahsyurna ma'al Qur'an warzuqna syafa'atal Qur'an adkhilna jannah bil Qur'an najjina minan niran bil Qur'an askinna a'lal jinan bil Qur'an ma sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil Qur'an. Allahumma ja'al al-Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.